Sujud secara hakikat, ya, secara hakikat itu adalah menselaraskan diri. Jadi menselaraskan diri antara ruhku, bagian dari dirinya yang di dalam ini, dengan semesta raya. Nah, ketika sudah selaras, maka ya kita tidak mungkin lagi ada yang namanya penolakan, juga ada yang namanya keserakahan. Jadi semua bisa menerima apa adanya karena tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya. Maka dia, sang pemilik semesta ini selalu menyebut dirinya adalah Rob al-Alamin. Itu sering kita baca di dalam Quran surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia menyebut dirinya Rob. Rob itu kan yang mengurus, yang mengatur. Makanya ada seseorang yang sangat cerdas ya menerjemahkan Rob itu dengan kata-kata kehadiran atau keberadaan. Karena keberadaannya sudah cukup membuat sesuatu terjadi. Makanya kalau orang sudah di level itu tidak terjebak oleh benar salah, baik buruk ya, gitu. Nah, ini para sahabat ya perlu dipahami. Jadi sekali lagi ayat ini memberikan kekecualian kecuali mereka yang sudah sholat. Nah, sekarang kenapa kok saya sudah sholat tetapi saya masih menolak yang tidak diinginkan? Kemudian masih melekat kepada yang diinginkan. Kenapa saya masih ada di dalam dimensi itu? Ya tentu saja koreksinya sederhana. Berarti kita harus mengoreksi ya sholat kita. Mungkin saja sholat kita sujudnya bersebatas fisik, tapi sujud dalam dimensi yang hakikat tadi belum kita capai. Sehingga dengan demikian, yaitu tidak membuahkan peningkatan kesadaran ke dalam diri kita. Nah ini sebagai dasarnya ya para sahabat. Baik ya. Nah sekarang saya coba membedah dari sisi kamus ya. Apa sebenarnya keluh kesah itu? Ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ada keluh, ada kesah. Jadi keluh itu artinya ungkapan yang keluar karena perasaan susah. Karena menderita sesuatu yang berat. Mungkin saja kesakitan dan lain sebagainya. Itu namanya keluh. Nah ini keluh saja sudah begitu berat ya. Artinya ungkapan yang keluar karena perasaan susah. Itu sudah keluh ya. Apalagi ditambah lagi dengan kesah. Jadi kesah itu adalah segala ucapan yang terlahir karena kesusahan, kepedihan dan sebagainya. Jadi makanya sering disatukan ini keluh dengan kesah. Keluh saja sudah begitu beratnya. Apalagi satukan dengan kesah. Nah, jadi keluh kesah biasanya akhirnya seseorang itu mengungkapkan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi dalam hidup kepada banyak orang secara berulang-ulang. Nah, apa bahayanya? Perhatikan saya. Perhatikan saya, ini penting sekali. Jadi saya sekarang mulai masuk mengambil pernyataan dari Bruce Lipton. Dia seorang ahli biologi dari Amerika. Dia mengatakan begini. Kalian harus sadar bahwa sebetulnya yang namanya tubuh ini bukanlah seseorang. Tapi tubuh ini adalah komunitas. Karena di dalam tubuh manusia itu terdapat 50 triliun sampai 100 triliun sel. Dan setiap sel dalam tubuh manusia itu adalah sebuah entitas, sebuah kehidupan. Jadi sebetulnya satu sel dalam tubuh kita itu anggota dari masyarakat kehidupan kita dalam tubuh. Oleh karena itu, maka tubuh ini bukanlah seseorang, kata dia. Tapi tubuh ini sebetulnya adalah suatu komunitas dari 50 sampai 100 triliun sel. Bayangkan, 50 sampai 100 triliun sel bagi orang dewasa. Jumlah sel dalam tubuh kita. Setiap sel itu adalah suatu entitas, suatu kehidupan. Nah, di dalam sel, jangan lupa ada yang namanya DNA. Dan DNA itu sudah terbukti sebagai ya pencatat semua data kita. Makanya semua data setiap orang itu ada dalam DNA. Nah, orang-orang mikrobiologi mengatakan dalam satu DNA aja itu tercatat sekitar 3 miliar data. Nah, sekarang data apa yang ada dalam DNA? Itu yang mengirim data ke DNA itu adalah pikiran. Karena pikiranlah sebetulnya pengendali dari seluruh sel dalam tubuh kita. Nah, sekarang coba perhatikan saya. Ketika pikiran berpikir negatif, berarti 50 sampai 100 triliun sel dalam tubuh kita itu sedang berada dalam kondisi negatif. Jadi masyarakat kita di sini negatif. Nah, ketika kita menceritakan kesusahan, ya, dikeluh kesahkan kesusahan kepada orang, maka kita sudah mengkalikan itu 2 kali lipat. Orang akan berpikir seperti yang kita pikirkan. Nah, ketika orang berpikir seperti yang kita pikirkan, maka energi tentang negatif ini menjadi mengakumulasi. Demikian juga tentang yang positif. Jadi kalau di sini ada 100 triliun sel yang sudah memikirkan yang negatif dari pikiran kita sendiri, kemudian kita menyampaikan pikiran negatif kepada orang, mengeluh kesahkan pada orang, maka orang yang sedang kita ajak bicara, dia akan mengakumulasi menjadi 2. Bayangkan ketika kita membicarakan yang negatif itu kepada banyak orang. Makanya saya sering berkelakar. Banyak orang yang datang ke tempat saya. Misalkan masalahnya beginilah. Sederhananya begini, ya. Ada seseorang yang mengeluhkan pasangan hidupnya. Dan dia ingin pasangan hidupnya berubah menjadi lebih baik. Tetapi yang dia lakukan apa? Dia menceritakan keburukan dari pasangannya kepada banyak orang berulang-ulang.
Maka ketika orang diajak untuk mendengarkan ya kata-kata buruk tentang pasangannya yang dibicarakan tadi, kan orang itu sudah berpikir sama dengan yang kita pikirkan, seluruh sel dalam tubuhnya juga akan mengakumulasi. Itu yang disebut dalam bahasa fisika namanya interferensi yang bersifat konstruktif. Jadi konstruktif negatifnya. Nah, demikian juga positif juga bisa konstruktif ya. Nah, bayangkan kalau itu kita tidak sadari. Makanya biasanya kalau curhat itu kan dianggap biasa. Ya, kan kadang-kadang ada juga yang curhat dong, gitu. Itu dianggap kebanggaan ketika orang curhat. Padahal ketika dia curhat itu sedang mengajak orang lain berpikir yang sama dengan dirinya. Itu sebenarnya dia sedang mengakumulasi. Itu doa sebetulnya. Itu doa yang sebenarnya. Nah, makanya oleh karena itu maka apa yang terjadi tadi? Ya, dia ya ingin pasangannya lebih baik, tetapi yang dia lakukan justru menceritakan keburukan pasangannya. Yang terjadi pasangannya tidak berubah menjadi baik. Karena apa? Dia sendiri sudah ya mengakumulasi keburukannya ya dengan menguatkan. Ada yang namanya interferensi yang bersifat konstruktif. Kenapa? Kalau pikiran itu adalah energi kan gelombang. Kalau gelombang itu getaran. Kalau getaran berarti vibrasi. Kalau vibrasi berarti frekuensi. Nah, ketika ada dua gelombang bervibrasi, maka dia akan mengalami interferensi. Nah, interferensi itu ada dua. Bisa saling menguatkan, bisa juga saling melemahkan. Nah, misalnya begini ya, untung saja ketika kita berbicara yang negatif kepada orang yang pikirannya positif, dia akan menetralkan. Sehingga ketika interferensi menjadi destruktif, karena ditiadakan. Tetapi ketika lawan bicara itu sama-sama negatifnya, maka kenegatifan kita akan dikuatkan sama dia, maka interferensinya menjadi konstruktif. Itu menjadi menguat energinya, dan itu yang akan menjadi realitas dalam kehidupan. Nah, ini saya sudah menyinggung masuk ke situ ya sedikit. Baik, saya coba dulu melanjutkan ini tentang keluh kesah menurut bahasa ya. Jadi keluh ya kesah. Ini dua-duanya sama ya. Keluh kesah itu mengungkapkan sesuatu yang tidak diinginkan kepada orang lain. Ya biasanya dengan harapan orang lain itu akan bersimpati kepada kita dengan apa yang kita ungkapkan. Nah, saya punya pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi saya dan saya yang ceritakan di komunitas saya. Jadi saya itu punya pengalaman pribadi yang sangat luar biasa. Di mana ya saya dulu ya sesusah apapun saya tidak pernah bercerita kesusahan terutama kepada ibu. Karena saya tahu ibu tuh kekuatan pikirannya luar biasa. Ya, terutama ya ibu yang mengandung saya, terutama kan ibu terbaik yang dipilih semesta untuk kelahiran saya, itu punya kekuatan yang luar biasa. Kalau saya menceritakan kesusahan saya kepada ibu saya jadi berpikir susah. Jangan-jangan saya sedang mengakumulasi kesusahan saya. Makanya gimana pun susahnya, saya tidak pernah cerita kesusahan. Walaupun kalau ditanya ya supaya kita tidak berbohong, ya udah saya bercerita baik-baik saja. Karena memang baik-baik saja. Karena sebetulnya susah atau tidak susah, semua juga urusan kita. Sakit hati atau apapun itu urusan kita. Makanya banyak orang yang kemudian bertanya kepada saya, kenapa ya saya sakit hati? Sakit hati kan berasal dari diri kita sendiri. Karena kita ingin orang lain seperti yang kita mau. Sakit hati. Coba bebaskan dua yang tadi itu. Kalau ingin bahagia, bebaskan dua. Satu, buanglah aku, karena aku berasal dari ego. Nah, yang kedua, buang ingin. Ya. Nah, bagaimana cara membuang aku? Ya, membuang aku. Caranya adalah kita jangan terus-menerus mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Karena pikiran bukan diri kita. Disitulah kita harus sadar bahwa diri kita yang sebenarnya adalah kesadaran. Itulah pentingnya meniti ke dalam diri. Yang kedua, buanglah ingin. Nah, bagaimana membuang ingin? Apa saya harus membuang semua keinginan saya? Bukan begitu. Membuang ingin yang saya maksud adalah terimalah semua orang, semua situasi apa adanya. Ketika kita menginginkan semua orang dan semua situasi seperti yang kita ingin, padahal kita tidak punya kendali mengendalikan orang dan situasi, kemudian itu yang terjadi berbeda yang kita inginkan, kan di situ kita akan mengalami yang sebaliknya. Itu yang saya maksud ya. Makanya bahagia itu sebetulnya tidak usah diciptakan. Buang saja semua penghalang kita bahagia, maka bahagia itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi lucu ya kalau ada orang yang mengajarkan hidup bahagia, tetapi dia sendiri tidak mengerti bagaimana cara hidup bahagia. Padahal bahagia itu adalah sifat alami, itu natural. Seperti kita menyapu tadi, kalau dihilangkan semua kotorannya, maka yang tersisa adalah bersih. Karena bersih itu adalah sifat alami. Makanya saya bilang, bahagia tidak ada lawannya. Nah, kemudian berkeluh, berarti mengeluhkan, ya, mengeluh, melahirkan perasaan susah dengan mengadu, menarik nafas dan sebagainya. Kan biasanya kalau orang sedang mengeluhkan kesusahannya, dia tuh kan mengadu, ya, aduh, gitu ya. Kemudian menarik nafas, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya ya dibuat sedemikian sehingga orang lain itu ya seakan-akan harus bersimpati kepada kesusahannya. Padahal ketika dia bersimpati kepada kesusahannya, sebenarnya dia sedang berinterferensi secara konstruktif. Itu sangat menjadi menguatkan.
Nah, itulah pentingnya kita sadar dengan ini. Kenapa saya katakan judul ini bukan judul ecek-ecek, tapi ini judul yang sangat besar, karena umumnya manusia sangat senang mengeluhkan apa yang dia tidak inginkan terjadi dalam hidupnya, ya, mengeluhkan kegagalannya, mengeluhkan kesusahannya, mengeluhkan tentang segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan ketika dia mengeluhkan itu, dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia sedang menguatkan agar itu terjadi berulang-ulang. Karena itu like attracts like. Jadi yang serupa menarik yang serupa. Itu sudah masuk dalam teori hukum tarik-menarik. Itu adalah hukum alam, ya, sunatullah. Nah, mengeluh berarti menyatakan susah. Karena penderitaan, kesakitan, kekecewaan, dan sebagainya. Oleh karena itu maka ya merubah nasib dengan cara mengeluh, tentu saja itu sangat tidak cerdas. Karena satu-satunya merubah nasib itu adalah mengubah pikiran kita. Dan pikiran hanya bisa diubah dengan mengubah kesadaran kita. Oleh karena itu maka titik tolak merubah nasib adalah meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Jadi oleh karena itu maka memperbaiki kualitas jiwa itulah cara merubah nasib yang bagus. Karena kualitas jiwa yang bagus akan berpengaruh pada kualitas mental. Kualitas mental akan berpengaruh terhadap karakter. Karakter akan berpengaruh terhadap kebiasaan. Kebiasaan itu yang akan menciptakan nasib. Itu ya para sahabat. Jadi mengeluh tentang sesuatu. Pengeluh adalah orang yang suka mengeluh. Ya, keluhan, apa yang dikeluhkan, ya, apa yang dikesahkan itu keluhan. Ini dari sisi bahasa ya. Nah, saya ingin memberikan dasar yang kedua. Dasar yang kedua adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Nah, ini sebagai pijakan kita. Ini luar biasa ayat ini kalau bagi saya, ya. Ini ayat ini dibuka dengan kutiba alaikumul qital. Ya. Wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu sesuatu yang sangat kamu benci. Nah, perang apa sih sebetulnya? Ya, nah ini perlu diwaspadai sebetulnya kan tidak ada yang jahat kepada kita karena orang yang paling jahat kepada diri kita bukankah diri kita sendiri. Jadi sebetulnya biasanya kalau perang itu melawan kejahatan. Makanya kejahatan itu sebetulnya bukan datang dari luar karena yang paling jahat kepada diri kita sendiri. Oleh itu maka Rasulullah mengatakan perang yang sebenarnya adalah perang melawan hawa nafsu. Jadi perang melawan nafs. Nafs itu adalah diri. Jadi perang yang paling besar, perang akbar adalah perang melawan diri. Nah, ini perang melawan diri ini kan sesuatu yang mungkin sangat dibenci, ya, sangat dibenci oleh kita. Ya, padahal ini hal yang harus kita lakukan. Ya, jadi ini adalah perang. Makanya kalau kita perang, maka ujungnya kita akan bisa merampas harta rampasan perang. Apa harta rampasan perang? Harta rampasan perang itu adalah kebahagiaan. Dan sumber kebahagiaan adalah Allah. Makanya kalau bagi saya, harta rampasan perang itu bukan senjata, bukan uang, bukan perak, bukan emas. Harta rampasan perang yang sebenarnya adalah kebahagiaan yang muncul secara alami dalam diri kita. Itulah harta yang sebenarnya. Itu harta rampasan perang. Makanya harta itu harus dirampas. Dirampas berarti diperjuangkan oleh kita. Maka syaratnya kita harus perang. Perang melawan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu maka ayat ini memberikan sebuah ultimatum yang sangat hebat. Nah, di sini dikatakan wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu. Nah, kemudian yang kedua, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, boleh jadi ya kamu menyukai sesuatu, mencintai sesuatu. Bahasa yang dipakai juga antuhibbu, mencintai ya. Nah, padahal itu amat buruk bagi kamu, ya. Nah, ini kan sebetulnya karena kita ini buta, maka apa yang kita tidak suka, ya, apa yang kita sebut baik oleh pikiran kita, itu yang kita senangi. Apa yang disebut buruk oleh pikiran kita itu yang kita benci. Makanya ayat ini mengatakan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kamu. Nah, makanya baik dan buruk jelas itu bukan ciptaan semesta. Baik dan buruk itu sebenarnya adalah ciptaan pikiran. Baik dan buruk itu adalah penilaian. Jadi oleh karena itu maka baik dan buruk harus disadari. Itu penilaian seseorang. Jadi saya perhatikan ya. Banyak sekali ya, mohon maaf, yang mengambil ya kajian-kajian saya dan kemudian dipotong gitu ya. Kemudian di-upload secara pribadi di akun miliknya, baik di TikTok maupun di medsos yang lain. Ya, saya tentu saja hanya mengingatkan bahwa kalau kita ingin menebarkan kebaikan, tentu saja dengan cara yang baik. Karena kebaikan tidak mungkin bisa ditebarkan dengan cara yang tidak baik. Jadi supaya berkah ilmunya, maka mari kita tebarkan kebaikan dengan cara yang baik. Jadi belajar, menghormati, dan menghargai
ya hak cipta ya dari seseorang. Jadi ya kalau mau mengambil sesuatu tentu saja kan harus minta izin ya. Karena kalau ceramah yang utuh ini kemudian dipotong, nanti akan menimbulkan salah persepsi. Ujungnya akan menimbulkan fitnah. Itu kan merugikan orang lain. Jadi kalau kita sebagai orang yang berkesadaran, apalagi mengaku sebagai orang yang beriman, tentu saja ciri orang beriman itu ya tidak boleh kan merugikan orang lain. Semua itu ada adabnya, semua ada tata cara. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada para sahabat semua, tentu saja ya boleh saja yang menyebarkan kebaikan, tetapi harus dengan cara yang baik. Saya di kelas ya paling sering sama mahasiswa, kalau mahasiswa memfotokopi buku karya orang. Dan saya menganjurkan lebih bagus iuran, beli buku yang asli, supaya kita menghargai karya setiap orang. Makanya hak jadi kekayaan intelektual itu kan dilindungi oleh undang-undang. Itu ada hukumnya ketika kita melanggar hak kekayaan intelektualitas seseorang. Jadi itu saya mengingatkan kepada para sahabat semuanya, ya tentu saja kita tidak boleh euforia, apalagi ya mengambil, mencatut, ya. Dan saya ingin mengingatkan juga bahwa akun media sosial saya itu sama sekali saya tidak pernah menuliskan gelar apapun. Ya, saya lebih suka disebut Saiful Karim saja sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua saya. Jadi ada juga yang memberikan gelar itu pada saya, sehingga itu kan menimbulkan pertentangan. Itu juga saya mohon maaf, yang menulis gelar ini itu bukan saya. Itu dari para sahabat sendiri ya yang mengupload gitu. Dan itu kan dianggapnya dari saya. Saya lebih suka disebut nama saya adalah Saiful Karim, pemberian yang sangat asli dari orang tua saya. Dan mohon agar itu dipahami supaya kita juga bisa ikut berkontribusi membangun kesadaran di semesta ini, ikut juga memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Mari kita sebarkan ajaran luhur dari para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, para leluhur kita yang sampai hari ini masih terbenam ya di dalam kegelapan, kita bangkitkan ke atas. Semoga semua kajian-kajian yang saya sampaikan bisa membangun kesadaran baru. Jadi para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ayat ini menyatakan kepada kita, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kamu. Logikanya sederhana begini, ya. Sekarang ini kan di belahan dunia ini kan sedang musim panas ya. Apalagi di tempat sana kayak di Bangladesh, itu India, suhu sampai mencapai 54 derajat Celcius ya, luar biasa ya. Jadi setengah dari air mendidih kan panasnya. Nah di Indonesia, alhamdulillah ya di Indonesia sebetulnya gelombang panas di Indonesia tidak terlalu ekstrim, tidak seperti di tempat-tempat lain. Oleh karena itu maka walaupun sekarang kita berada dalam fase gelombang panas, tetapi kita tidak merasakan gelombang panas itu secara ekstrim. Cuman ya kita harus sadar bahwa sekarang ini pagi-pagi sampai siang itu panas sekali ya, tetapi tidak dalam wujud gelombang panas. Ya pokoknya terik lah panasnya. Dan kita harus sadar bahwa sebetulnya ketika panas terik, maka panas terik itu akan mengakibatkan proses penguapan air di permukaan laut, di permukaan bumi, itu akan menjadi cepat. Sehingga panas terik itu hadiahnya apa? Hadiahnya kabut makin banyak. Kalau kabut makin banyak, maka ya tentu saja ada petir, ya ada geledek, ya itu biasa itu hadiah dari panas terik. Jadi panas terik itu diikuti dengan penguapan air semakin banyak sehingga hujan menjadi lebat. Hadiah dari panas terik adalah hujan. Jadi hujan itu terusan dari panas terik. Jadi kalau kita ingin panasnya saja tidak mau hujan, itu sudah aneh. Sedangkan hujan itu akibat dari panas terik. Oleh karena itu maka hujanlah, panas teriklah yang melahirkan hujan. Jadi panas terik yang melahirkan hujan. Jadi hujan itu dilahirkan oleh panas terik. Hujan yang lebat itu dilahirkan oleh panas terik. Kita harus sadar itu. Itu hanya kelanjutan saja. Bisa jadi sebetulnya kesalahan itu yang melahirkan kebenaran. Bisa jadi keburukan itu yang melahirkan kebaikan. Bisa jadi ya kedamaian itu dilahirkan oleh kekisruhan. Bisa jadi. Oleh karena itu maka kita harus bisa melihat semua itu sebagai sebuah rangkaian, bukan sebagai sesuatu yang terpisah. Jadi kalau kita melihat hujan dengan panas itu sebagai yang terpisah, karena kita tidak mengerti ya prosesnya secara saintifik, maka kita hanya bisa menerima salah satunya. Padahal hujan dan panas itu adalah sahabatan, mitraan, tidak musuhan. Maka hujan dan panas bukan lawan. Hujan dan panas itu adalah kemitraan. Itu adalah sahabatan. Karena hujan tidak ada kalau tidak ada panas. Bagaimana uap air bisa menaik, bisa diuapkan? Bagaimana terjadi proses perubahan wujud dari wujud cair menjadi wujud uap kalau tidak ada panas? Justru panas yang berjasa menguapkan air
Sehingga terjadi perubahan fase dari fase cair menjadi fase uap. Kan itu dilahirkan oleh panas. Jadi hujan itu kelanjutan dari panas. Jadi mohon maaf ya, misalnya seseorang ya berbuat kejahatan, ya nggak apa-apa, nggak usah usil, nggak usah komentar, maafkan, biarkan. Karena apa? Karena nanti juga dia akan menerima akibat dari kejahatannya. Maka suatu saat ya akibat itu yang akan mengajarkan dia, bukan kita. Maka suatu saat dia akan berubah dengan sendirinya menjadi lebih baik. Kalau kita memberikan ya dukungan kepada dia ya supaya dia berbuat baik ya bagus. Tetapi kita jangan menjadi usil, menjadi komentar terhadap orang lain. Makanya saya sering mengajarkan 4 ilmu yang sangat luar biasa. Ya jangan usil, jangan komentar, maafkan dan biarkan. Apalagi kita menyalahkan orang. Itu nggak boleh. Karena di Quran sendiri Allah mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Kita sudah banyak kok diajarkan oleh semesta. Banyak orang yang mantan preman. Mantan preman kan sekarang menjadi orang baik daripada mantan orang baik. Berarti sebetulnya kebaikan kita itu dilahirkan oleh masa lalunya. Jadi apa yang salah? Tidak ada masa lalu yang buruk. Justru masa lalu yang telah mengantarkan dia menjadi hari ini. Oleh karena itu maka kita jangan alergi dengan yang begitu. Nah, disitulah kita pentingnya ya belajar kesadaran. Karena semua sedang berproses kok. Pada dasarnya semua itu sedang menuju keseimbangan yang baru. Cuman kita kadang-kadang tidak sabar menunggu waktu. Padahal kebenaran itu punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya tanpa upaya kita. Jadi para sahabat, sekali lagi, pikiran itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya kemana kita mengarahkan, memfokuskan pikiran, ke situ energi mengalir. Kemana kita memfokuskan pikiran, ke situ energi mengalir. Makanya mulai sekarang, stop berkeluh kesah. Stop menceritakan kesusahan pada siapapun. Karena diceritakan kesusahan akan semakin menguat. Realitas yang akan sama dengan kesusahan yang kita ceritakan akan semakin double. Mekanismenya seperti yang diceritakan oleh Bruce Lipton tadi. Karena sebetulnya, ya ketika pikiran kita sedang menceritakan kesusahan, maka seluruh sel dalam tubuh kita juga sedang merespon semua yang dikendalikan oleh pikiran kita. Bayangkan 100 triliun sel. Kemudian semua merespon itu. Dan itu semua menjadi energi yang mentransmisikan getaran, frekuensi, vibrasi ke semesta. Otomatis itu akan yang namanya gelombang ketika ditransmisikan, dia akan menggetarkan semua yang ada di semesta ini. Sehingga yang ada di semesta akan datang kepada kita berduyun-duyun sesuai dengan frekuensi yang kita pancarkan. Itu ya pentingnya kita menyadari ini. Oleh karena itu maka sekarang kuncinya sederhana. Mari kita pikirkan yang kita inginkan. Mari kita bicarakan yang kita inginkan. Daripada kita bicara tentang macet waktu mudik, lebih bagus cerita tentang sukacita bersama keluarga di kampung. Itu pilihan obrolan yang lebih bijaksana daripada menceritakan kesusahan di jalan dan lain sebagainya. Karena kesusahan itu ya tetap aja ya ketika dibicarakan juga tidak akan mengubah keadaan. Tetapi kalau kita membicarakan yang kita inginkan, ya siapa tahu ya ke depannya semua yang kita inginkan akan menjadi kenyataan. Dan saya sudah mempraktekkan semua ilmu ini dalam kehidupan saya. Ya, jadi saya sering memberi contoh kepada orang-orang yang belajar di komunitas saya. Ya, coba ya perhatikan ini, perhatikan itu. Jadi semua saya praktekkan. Ya, saya praktekkan. Jadi saya lebih senang praktek ya, memberikan contoh ya. Nah, ketika kita berpikir begini, coba perhatikan. Begitu berpikir mungkin, berpikir bisa, semua terjadi. Begitu berpikir tidak mungkin, berpikir tidak bisa, ya sudah, kita sendiri yang telah membatasi semua itu dengan pikiran kita. Makanya, mari kita puasa dari keluh kesah. Dan mulai sekarang pancarkan pikiran positif biar seluruh sel dalam tubuh kita, masyarakat kita juga positif, dan bicarakan yang positif pada orang lain agar setiap sel dalam tubuh orang yang kita ajak bicara juga menjadi positif dan akan terjadi proses interferensi yang konstruktif. Barangkali itu ya para sahabat yang bisa saya sampaikan sebagai prolog dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat para sahabat semua. Nah, satu lagi sebelum saya tutup ya. Jadi ada yang namanya persepsi. Jadi persepsi ini itu buatan pikiran. Maka persepsi itu harus diubah kalau ingin mengubah keadaan. Makanya ada yang disebut dengan placebo effect. Ada yang disebut dengan nocebo effect. Placebo effect itu ya seseorang biasanya diberi treatment, misalkan dalam dunia kesehatan diberi obat. Ya, ketika diberi obat, dia percaya kalau obat itu akan menyembuhkannya, dia sembuh. Itu placebo effect.
Dia diberi obat, tetapi dia tidak percaya kalau obat itu menyembuhkan. Ya, ya tentu saja yang menyembuhkan adalah Allah ya. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, ketika kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Tetapi kan, cara Allah menyembuhkan kita itu harus dari diri kita sendiri. Nah, karena kita kan sudah diberi pilihan ya oleh Allah. Oleh itu maka ketika kita membangun pikiran kita, ya dengan obat ini marga lantarannya, kemudian insya Allah sembuh ya. Kemudian kita ada keyakinan, ada kepercayaan bahwa obat itu yang menjadi marga lantaran untuk bekerjanya mekanisme supaya menuju kepada kesembuhan. Nah, itu yang disebut dengan placebo effect. Ada juga yang namanya nocebo effect. Jadi nocebo effect itu artinya kita sudah minum obat, tapi kita juga nggak percaya gitu bahwa obat itu akan menyembuhkan. Artinya ya sugestinya tidak ada. Itu tidak menguatkan pikiran kita. Makanya Allah mengatakan ya kamu bergantung apa yang kamu pikirkan. Kamu bergantung apa yang kamu sangkakan. Makanya ada sering sekali orang-orang bijak mengatakan ya kamu ya apa yang kau pikirkan. Jadi kamu adalah apa yang kau pikirkan. Karena apa yang kau pikirkan itu akan menjadi realita dan kenyataan. Barangkali itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada yang mau dialog, mau menambahkan, barangkali apa yang saya sampaikan tadi kurang, silakan. Ada yang mau bertanya juga boleh. Dan aturan bertanya di ruang virtual ini adalah bertanyalah sesuatu yang layak untuk ditanyakan. Silakan. Ada Mas Karol ini, silakan. Sudah di unmute saya. Silakan. Ya. Pak Karol ya. Ya, ketika tahun lalu Ayah Guru membahas hakikat kurban, beberapa kali Ayah Guru menegaskan bukan membahas tata laksananya. Ya. Sepertinya secara halus, mohon maaf ya, saya tidak mau lancang ini. Sepertinya secara halus Ayah Guru hendak menyatakan syariat demikian perlu dibaharui agar sampai ke tahap atau ranah posisi hakikat. Syariat perlu dibaharui agar sampai ke ranah hakikat. Syariat bisa saja menghalangi pencapaian hakikat, mengingat praktek atau tata laksana syariat malah mempersulit waktu tasbih, hidup atau bahagianya makhluk lain. Convert atau bandingkan dengan Al-Isra 44. Ya. Demikian. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Karol ini melanjutkan pertanyaan yang beberapa waktu yang lalu ya. Saya masih ingat Mas Karol ya, dari Manado ya. Baik ya. Tadi kemarin pagi itu kemarin siang ya ada tamu ke rumah saya. Ini obrolan apa adanya ya saya sampaikan. Tamu saya ini kebetulan dia suka berubah-ubah warna rambutnya. Jadi kadang-kadang ketemu saya warnanya ungu, kadang-kadang warnanya biru gitu. Nah, kemudian cerita sama saya kalau dia itu sekarang ini katanya sedang dimusuhi seseorang. Dan orang itu kata dia itu guru ngajinya waktu dia masih kecil. Itu. Nah, kemudian dia juga penasaran karena dimusuhi ya, pokoknya dimusuhi seperti itu. Kemudian dia cerita sama saya gitu. Dan dia juga kemudian bertanya kepada orang itu, kok kamu sekarang kok benci banget sama saya gitu, kenapa sih? Memangnya saya kenapa? Rupanya kebencian dia itu dua. Satu karena dia sering rubah-rubah warna rambutnya. Yang kedua karena di rumahnya itu ada anjing. Ada anjing. Ada anjing ya. Gara-gara ada anjing itulah kemudian dia benci kepada. Kalau kita berpikir ya sederhana aja. Anjing itu kan makhluk Allah. Dan setiap makhluk Allah itu kan perlu disayangi. Sekarang kalau anjing ini nggak ada yang nyayangi, itu siapa yang mengurus kan gitu. Bahkan ada hadis Nabi yang sangat bagus. Ketika seseorang itu menolong anjing yang berputar-putar kehausan, kemudian disampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tadi baru menolong seekor anjing yang hampir mati. Dan kami membuka terompah kami dan kemudian kami kasih minum anjing itu dan hidup lagi. Apa kata Rasulullah? Min ahlil jannah. Anda itu ahli surga. Jadi menolong anjing saja itu bisa masuk surga gitu. Jadi aneh ya ketika kita kemudian mendiskreditkan seakan menyayangi makhluk gitu, memeliharanya dengan penuh cinta kasih kemudian dibenci gitu ya. Cuman karena ada paradigma ya di otak kita bahwa anjing itu najis gitu kan. Ya, yang najis itu anjingnya atau sifatnya kan itu perlu dibicarakan lagi. Itu kan. Kalau anjing itu kan suka menggonggong yang asing ya. Itu sifat anjing yang paling utama kan suka menggonggong yang asing. Begitu yang asing, yang berbeda, itu kan suka digonggong.
Bukankah kita ini masih memiliki sifat itu? Ketika orang lain berbeda dengan kita, tidak sama dengan kita gonggong gitu. Bukan sifat itu sebenarnya yang berbahaya kan gitu. Anjingnya kemudian apa salahnya, kata anjing, saya diciptakan Tuhan kok. Tuhan yang menciptakan saya gitu. Kata anjing aja kalau anjing bisa bicara gitu. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan menyayangi anjing saja itu kan bisa masuk surga. Loh ini kan dibenci cuman karena memelihara anjing. Ya. Jadi sama ini supaya tidak terlalu tidak ya ngerti lah kalau Mas Carol barangkali jawaban saya ini bisa menjawab dan Mas Carol. Jadi ya kalau bagi saya masa iya di altar suci kemudian harus ada pertumpahan darah. Itu aja. Masa iya di altar suci harus ada pertumpahan darah. Jadi kalau bagi saya darah itu kan sebetulnya bukan haram darahnya kalau dalam Quran. Wadamu itu haram. Yang bagi saya yang haram bukan darah. Kalau darah itu haram berarti tubuh saya juga haram dong. Kan tubuh saya kan 70% darah. Bagi saya yang haram itu adalah pertumpahan darah. Ketika darah itu mengalir, itu pasti ada yang tersakiti. Ketika darah itu mengalir, itu ada pertumpahan darah. Menurut pemahaman saya, yang haram itu justru itu. Bagaimana darah bisa haram? Semua kita juga isi tubuhnya 70% adalah darah kok gitu. Nah itu barangkali ya kita perlu sedikit merenung. Ya, apa perlu kita mengubah persepsi kita terhadap segala sesuatu. Saya setuju ya, kalau syariat itu bisa menjadi penghalang bagi tercapainya hakikat, ketika syariat itu ya mohon maaf, tata caranya mungkin saja tidak koheren dengan pencapaian hakikat. Dan banyak sekali sebetulnya kalau kita mau jujur ya, berpikir jujur ya, sebenarnya banyak sekali yang syariat ini bisa jadi penghalang untuk mencapai yang hakikat, karena kita tidak mengerti. Apalagi ketika kita tidak mau menggunakan pikiran kita. Makanya saya kemarin kan membuat judul kajian banyak membaca plus ya sedikit menggunakan otak, hasilnya adalah malas berpikir. Padahal sebenarnya manusia itu dipanjangkan umurnya menurut bahasa Quran itu untuk berpikir. Oleh karena itu maka saya mengajak yuk kita kembali kepada kewarasan pikiran kita biar kita selamat ya. Karena apa? Semua penderitaan manusia berasal dari kegagalan dia menggunakan kecerdasan yang ada dalam dirinya. Bahkan sebetulnya kita punya kecerdasan yang melebihi pikiran, yang disebutnya kesadaran. Dan kalau itu sudah diaktifkan, saya kira luar biasa. Ya. Dan ciri orang yang sudah kurban, itu sudah dekat sekali dengan Tuhan, yang maha pengasih, yang maha penyayang, tentu saja sifat pengasih, penyayang Tuhan itu akan kelihatan pada dirinya. Makanya kemanapun orang yang sudah dekat dengan Tuhan, yang ada dalam dirinya adalah mencintai, mencintai, dan mencintai. Bahkan tidak butuh dicintai lagi. Karena dia sudah percaya. Mencintai itulah yang akan membuat dia menjadi sumber cinta. Barangkali itu jawaban dari saya, Mas Carol ya. Mohon maaf kalau tidak terlalu ya mengertilah maksud saya mungkin Mas Carol. Terima kasih. Baik ya. Wah ini yang raise hand sudah banyak. Ada Ibu Vivi ya, silakan Ibu Vivi. Saya lihat tadi sudah lebih awal raise hand. Ibu Vivi silakan. Oke. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Mohon maaf sebelumnya Pak Saiful Karim dan rekan-rekan, saya matikan kamera karena saya malu karena ini pertanyaan pribadi. Ya, silakan. Sorry, saya agak emosional. Ya. Bentar Pak. Topiknya menarik buat saya gitu ya. Saya agak terlambat ikutnya, sayang banget, tapi makasih ada yang kasih saya link untuk ikut Zoom ini. Tentang mengeluh Pak. Ya. Saya usia 30 tahun dan dalam hidup saya tuh selalu mengeluh untuk hal yang sama Pak Syaiful, tentang orang tua. Tentang bagaimana orang tua bersikap sama anaknya gitu. Jadi mungkin waktu kecil saya nggak bisa berontak, saya nggak punya power. Tapi sekarang ketika dewasa dan perlakuan itu tidak berubah, bukan berarti saya, mohon maaf sebelumnya saya jadi mengeluh Pak di sini, tapi saya mohon banget arahannya gitu Pak. Saya merasa saya jadi kayak anak durhaka Pak. Gitu, saya menarik diri. Menarik diri bukan berarti saya tidak menghormati, tidak menyayangi, tidak ingin berbakti, tapi saya berusaha untuk menjaga kewarasannya saya sehingga saya nggak ngelawan gitu, nggak berbuat kasar sama mereka, membantah misalnya. Saya divonis depresi Pak. Saya ke psikiater, dipaksa minum obat. Tapi saya punya keyakinan bahwa sebenarnya saya nggak perlu konsumsi obat. Saya ke psikolog. Hanya didengarkan, saya harus mengeluarkan biaya cukup tinggi, Pak. Saya harus hipnoterapi. Karena satu, Pak, karena kekecewaan dan dendam sama orang tua, bukan dendam, kekecewaan mungkin ya, yang saya selalu pendam. Seperti Bapak bilang, jangan mengeluh.
Tapi Pak, kita manusia, kita kadang ingin menumpahkan perasaan itu, Pak Saiful. Ya. Bapak tahu nggak, banyak orang yang mungkin bunuh diri karena mereka malu untuk mengeluh, Pak. Mereka nggak punya tempat cerita. Ya. Dan pertanyaannya Vivi, Pak, apakah salah ketika saya sebagai seorang anak merasa bahwa keluarga saya itu adalah stresor buat hidup saya menjauh, Pak. Saya berusaha untuk memberikan kewajiban saya, misalnya menafkahi semampunya saya sebagai seorang anak perempuan yang ingin berbakti tapi tidak mau terbelenggu sama hal-hal yang menyakitkan dalam hidup saya, Pak. Terima kasih, Pak Saiful. Mohon maaf saya mengeluh. Baik, Ibu Vivi. Ya, saya tidak melarang sama sekali untuk tidak mengeluh. Terkadang air mata itu bisa menjadi jembatan untuk mendapatkan kelegaan secara psikologis. Saya bukan anti psikologi. Tetapi yang saya bicarakan malam ini, stop mengeluh terlalu banyak. Stop membicarakan itu terlalu banyak. Tapi kalau kita menyampaikan ini kepada ahlinya untuk mendapatkan solusi, saya kira ini tidak termasuk kategori mengeluh. Karena kita sedang merasakan bahwa ada sebuah masalah di hadapan kita yang perlu segera diatasi. Baik ya, ini luar biasa ya, Mbak Vivi. Tapi cobalah saya mau bertanya sedikit, nggak usah dijawab. Apakah dengan misalnya mengeluhkan tentang perlakuan orang tua kepada anaknya yang dalam tanda kutip menurut penilaian kita itu tidak baik, apakah dengan begitu kondisi orang tua berubah? Tidak kan? Tidak kan? Justru itu sebagai sebuah isyarat kepada kita bahwa kita harus mengubah cara. Ternyata dengan membicarakannya terus-menerus, memikirnya terus-menerus, ya tidak bisa menerima kenyataan itu apa adanya, malah justru kondisinya semakin buruk. Karena itu tadi, ya. Jadi saya ingin menyampaikan, ada kata-kata bijak, Mbak Vivi. Saya mohon maaf menyebut Mbak ya, karena umurnya baru 30 tahun. Kijang itu tidak akan pernah mungkin menaiki punggungnya singa. Karena ternyata semua tumbuhan, semua hewan di semesta ini berkomunikasi dengan bahasa getaran. Tetapi getaran itu terpahamkan menjadi sebuah pemahaman. Makanya kijang itu tidak pernah berkomunikasi dengan bahasa lisan dengan singa. Yang jelas kijang tidak pernah mendekati singa. Karena tahu singa itu bagi dia tidak sefrekuensi dengan dia dan sangat membahayakan. Bukankah itu bahasa komunikasi yang sangat cerdas dari semesta? Dan itu bahasa komunikasinya dengan getaran. Jadi apa sih solusi dari ini? Menurut saya solusi yang paling cerdas, yang paling pertama harus dilakukan adalah menerima kenyataan bahwa ibu kita seperti itu. Terima kenyataan bahwa ibu kita seperti itu dan jangan menginginkan ibu kita seperti yang kita ingin. Karena ketika kita menginginkan ibu kita seperti yang kita mau, kita juga akan semakin kecewa. Karena memang beliau ya sedang menjalankan peran itu. Sekarang lihatlah beliau sebagai guru kita. Lihat beliau sebagai guru kesabaran kita. Walaupun dia orang tua. Tetap kita hormati, tetapi terima beliau apa adanya. Buang aku, buang ingin. Kan saya bilang tadi, buang aku, buang ingin. Karena aku berasal dari ego dan ingin berasal dari nafsu kita. Karena itu cara pertama yang bisa kita lakukan. Dan saya pastikan, kalau kita bisa menerima beliau apa adanya, justru penerimaan kita yang akan mengubah beliau. Karena kita ingin merubah situasi dengan cara mengubah orang lain. Sekarang coba gunakan cara yang lebih cerdas. Ubah situasi dengan cara mengubah diri kita. Kita lebih mencintai ibu kita lebih perhatian pada dia. Rubah caranya. Rubah caranya. Saya sudah mencobanya dan ini sudah dipraktekkan oleh banyak di komunitas saya. Sekeras-kerasnya seseorang, kalau ingin mengubah seseorang dengan cara mengubah kita ke dalam, bukan mengubah orangnya, yang terjadi adalah perubahan. Tapi ketika kita ingin mengubah orang dengan cara mengubahnya, menjauhinya, memusuhinya, itu akan semakin jadi. Sekarang ubah diri kita. Ubah diri kita. Sekarang terima ibu kita apa adanya. Itu ibu terbaik yang dipilih semesta untuk kelahiran saya. Hormati beliau. Dan terima beliau apa adanya dengan sifatnya seutuhnya. Dan itu yang akan mengubahnya. Kalau tidak percaya dengan saya. Mungkin belum percaya dengan omongan saya malam ini. Tetapi kajian saya ini praktek. Buat apa kalian ikutin kajian saya kalau cuma mendengarkan omong kosong? Semua harus dipraktekkan. Dan semua terbukti. Karena saya ilmuwan.
Maka saya sering menyampaikan, saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya bukan guru, saya hanya seorang penyelam. Di tangan kiri kanan saya ada sedikit mutiara, dan mutiara ini sudah saya selami selama hidup saya dan saya bagikan pada kalian. Itu aja saya. Maka saya tampil tidak menggunakan atribut apapun. Saya Saiful Karim, tidak pakai atribut apapun. Ya oleh karena itu Mbak Vivi, coba sekarang dirubah pendekatannya ya. Pendekatannya dirubah. Ingin merubah ibu, rubah diri kita. Rubah diri kita dengan penuh cinta kasih, ungkapkan perhatian kita. Karena apa? Hanya dengan mengungkapkan cinta, cinta itu akan hadir. Kita tidak usah menuntut cinta. Boleh nggak Pak? Satu ya. sedikit. Pak, ya. Saya pernah dengar katanya dalam Islam, kalau seorang anak hidupnya banyak sekali rintangan gitu Pak. Apakah benar itu dosa? Karena anaknya nggak baik sama orang tuanya Pak. Ya, memang ada kata-kata dalam selalu ada istilah anak durhaka, sedangkan orang tua itu selalu benar Pak. Baik, saya perlu jelaskan, mohon bersabar yang lain ya. Maaf ya. Baik. Saya tambahkan sedikit ya. Memang ada kata-kata ridollah fi ridol walidai. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Ya. Jadi memang ada kata-kata begitu, itu betul. Ya itu sebetulnya ketika Nabi Muhammad juga ditanya, siapa yang harus aku hormati ya Rasulullah? Kan Nabi bilang ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu, baru ayahmu. Ibu sampai disebut 3 kali. Kenapa ibu disebut 3 kali? 1, ibu itu yang menumpahkan darah pertama kali untuk kelahiran kita. Itu 1. Yang kedua, ibu itu yang merasakan sakit untuk kelahiran kita. Dan yang ketiga, ibu itu yang harus kehilangan nyawa, hampir kehilangan nyawa untuk kelahiran kita. Jadi kenapa Rasulullah menyebut 3 kali ibu? Karena saya melihat 1, ibu yang menumpahkan darah untuk kelahiran kita. 2, ibu merasakan sakit luar biasa untuk kelahiran kita. Yang ketiga, ibu itu hampir kehilangan nyawa untuk kelahiran kita. Oleh karena itu, lepaskan benar salah dari pikiran kita. Lepaskan baik buruk dari pikiran kita. Sekarang, sayangi ibu kita apa adanya. Dan ketika kita menyayangi ibu kita apa adanya, penuhi kebutuhannya, perhatikan dia dengan penuh cinta kasih. Jangan dilihat yang tadi, jangan dilihat lagi. Lihat dia sebagai orang yang telah menjadi utusan semesta untuk kelahiran kita. Perhatikan omongan saya. Ini akan berubah. Ibumu akan berubah. Selama ini kita menuntut ibu berubah, karena kita menuntutnya untuk berubah. Jangan menuntut cinta dari orang yang tidak punya cinta. Jangan menuntut untuk minta uang pada orang yang nggak punya uang. Ketika kita menuntut uang pada orang yang tidak punya uang, yang salah kita. Dia nggak punya uang kok, dituntut uang. Dia nggak punya cinta, dituntut cinta. Jangan bicara itu. Tumpahkan cinta kita kepada dia. Ubah pendekatan kita. Maka sesuatu akan terjadi. Udah, sekarang lupakan. Lupakan semua tentang yang tadi. Bahwa kehidupan kita banyak rintangan. Jangan kemudian tumpahkan kepada yang tadi. Rintangan yang terjadi itu akumulasi dari semua yang ada dalam pikiran kita. Semua realitas yang sedang kita hadapi saat ini, semua berasal dari pikiran kita. Termasuk juga pikiran kita tentang ibu kita. Memang ada. Tetapi banyak faktor lain yang membuat rintangan kita ada. Oleh karena itu sekarang rubah pendekatannya. Buang rasa bersalah. Buang rasa bersalah. Ya sudah, sekarang ubah diri kita. Pendekatannya adalah pendekatan cinta. Jangan merubah situasi dengan cara merubah orang. Rubah diri kita. Itu pesan saya. Ya, Mbak Vivi. Terima kasih banyak. Maaf ya para sahabat, ini agak lama saya menjawab ini, walaupun ini masalah pribadi, tetapi jangan-jangan yang lain pun memiliki problem yang sama sehingga saya harus menyampaikan. Baik ya, saya sampaikan waktu untuk Pak Wawan dulu, silakan Pak Wawan. Pak Wawan Hermawan, silakan Pak Wawan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Wawan? Silakan. Alhamdulillah, saya dari Padang nih ya. Ya, Pak Wawan. Silakan. Jadi alhamdulillah untuk pertama kali langsung bisa komunikasi dengan ayah ini. Saya sebenarnya kalau bisa ingin ketemu langsung kalau bisa. Baik. Namun ya mungkin keadaan belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doakan ya, saya ingin ketemu langsung. Ya. Nah, jadi saat ini ya itu kembali kepada keluhan. Jadi saya merasakan dalam kehidupan ini, baik itu dalam agama dan beragama, itu terasa sudah lelah gitu. Malah itulah kesimpulannya, kan lelah kan itu. Ya. Cuma dari kajian-kajian yang ayah sering saya dengarkan, sepertinya kesimpulannya untuk menyelesaikan urusan itu ketika kita mampu bermakrifat kepada Allah. Ya. Itu yang saya tangkap nih selama ini dari ayah itu. Ya.
Ya. Jadi sehingga saat ini dengan komunikasi langsung dengan ayah, tolong berikan saran bagaimana saya untuk bisa makrifat itu sebenarnya seperti apa kan gitu. Apa langkah-langkah saya untuk menuju ke situ? Mungkin itu ayah pertanyaan. Terima kasih ayah. Baik, Pak Wawan, luar biasa. Pertanyaannya singkat, jelas, dan luar biasa. Baik ya. Satu saya koreksi tadi. Saya ingin ketemu tetapi belum diizinkan oleh Allah. Ini bahasa yang dipakai banyak orang. Lalu Allah itu dijadikan sebagai kambing hitam dari semuanya. Ya. Itu harus dikoreksi. Saya mengoreksi kata-kata ini. Ya, kalau Pak Wawan punya kekuatan yang punya tekad yang kuat ingin bertemu saya, semesta itu akan ngasih jalan. Dan kenapa kalau hari ini belum kita ketemu? Bukan Allah belum izin, karena keinginan kita masih lemah. Kalau keinginan kuat, Allah udah bilang di Quran, yahdillahu linurihi mayyasha. Aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Dan siapa yang akan dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Nah, kalau saya ditanya bagaimana caranya bermakrifat, Allah udah bilang kok di Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Para rasul, para nabi mengawali proses beragama mereka itu dengan ini. Dengan ini. Ya, Nabi Muhammad juga kan baru sholat setelah Isra Mi'raj. Nabi Ibrahim juga baru sholat setelah beliau melakukan pencarian. Diabadikan dalam Quran surat Al-An'am. Sampai beliau mengalami wa anna awalul muslimin. Nabi Musa juga melakukan pencarian. Lalu beliau juga melaksanakan sholat setelah beliau mengalami proses peningkatan kesadaran. Sampai Allah bertajali di kesadarannya Musa. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dapat kita pelajari dari para leluhur kita. Jadi sebetulnya ya Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Tuhan. Karena apa? Sholat itu kan mengingat Allah. Bagaimana kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu? Nah sekarang ya, timbullah yang tadi kelelahan. Akibatnya apa? Sholat hanya menggugurkan kewajiban. Akibatnya sholat itu menjadi suatu rutinitas yang dipaksakan. Padahal dalam agama ada kata-kata la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah tidak ada paksaan dalam agama berarti gimana caranya supaya kita tidak merasa terpaksa. Berarti harus punya pengetahuan. Harus punya pengetahuan. Nah, makanya pengetahuan itulah yang akan mengantarkan kita pada rasa. Jadi kalau kita ya tidak bisa merasakan enaknya makanan, coba Pak Wawan, tidak merasakan enaknya makanan, dipaksa juga tidak bisa makan, paling muntah. Dan baru kita bisa merasakan, baru bisa ada keinginan makan kalau sudah merasakan bahwa makanan itu enak. Siapa sih yang tidak tahu rendang Padang enaknya kayak apa? Makanan terenak di dunia ini. Ya kan? Coba. Makan dengan apa rendang Padang? Wah, pasti senang, semangat. Karena udah pernah merasakan betapa enaknya kan. Jadi sangat masuk akal kalau kita tidak tertarik melakukan itu, karena kita juga tidak merasakan apa-apa. Disitulah pentingnya kita belajar ilmunya. Kenapa saya kok tidak malas sekali sholat? Ya karena kita juga tidak merasakan enaknya sholat. Dan yang luar biasa, kita tidak berusaha mencari ilmunya. Lalu malah kita jadi putus asa. Sebenarnya yang bisa sholat khusyuk katanya cuma para nabi, para rasul. Masa iya? Masa iya? Kan para nabi, para rasul itu cuma teladan saja. Contoh, kalau kita ngikutin ya petunjuknya beliau-beliau itu kan sebenarnya kita juga bisa merasakan yang beliau rasakan. Itu. Jadi sekarang kalau saya ditanya gimana? Dari mana kita mulai? Dari mengenal jati diri kita. Siapa jati diri kita? Bukankah Allah mengatakan di Quran tadi, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Itulah diri sejati kita. Ruhku itu bagian dari dirinya Tuhan yang ada dalam diri kita. Itu kita kenali, maka siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Kalau sudah kenal itu, semuanya akan beres, Pak Wawan. Banyak sekali anak muda yang belajar di tempat saya sekarang. Bahkan dulunya tidak sholat, mohon maaf. Dan mereka mengatakan, kok saya sekarang rindu untuk sholat gitu loh. Kenapa? Karena dia merasakan nikmatnya sholat. Bahkan merasakan kebahagiaan ketika dia bisa sholat yang sesungguhnya. Makanya yang tadi juga kan dikatakan di ayat Quran, innal insana khuliqa halu'a, idza masahu saru zazu'a, wa idza masahul khairul manu'a illal musallin. Orang yang sudah benar sholatnya, bahkan dia itu tidak benci kepada yang dia tidak suka. Dia juga tidak serakah pada yang dia suka. Sampai di titik itu. Nah, kita tuh harus bisa mengukur. Kenapa saya sudah sholat, kok saya tidak mengalami yang diceritakan Quran? Kan harus ada yang koreksi. Itu yang menyebabkan kita jadi lelah. Karena kita terus terjebak oleh rutinitas tanpa ada kepuasan. Sekarang bagaimana mengubah rutinitas menjadi kepuasan? Itu kuncinya. Disitulah kita harus belajar kepada orang yang tahu.
mohon maaf ya, belajar kepada orang yang tahu. Jangan belajar pada orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tapi sok tahu. Ya, jangan. Ya, disitulah perlunya kita berguru kepada orang yang tahu. Itu ya, Pak Wawan. Mulailah dari berharap. Maka di Quran dikatakan, barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti akan datang. Dari situ mulainya. Itu Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Nanti baca, setelah ini selesai, baca oleh Pak Wawan. Quran surat ke-29 ayat 5. Ya, nanti baca ya, mungkin ada di HP Qurannya. Ya, oke. Baik itu Pak Wawan, ya. Saya doakan semoga Pak Wawan suatu saat bisa bertemu dengan saya. Kita bicara lebih khusus lagi. Baik ya. Silakan Pak Fahrul Razi. Maaf ya, ini antriannya banyak ya. Pak Fahrul, silakan Pak Fahrul. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Fahri. Nah, begini Pak, baru saya panggil Pak ini. Sebenarnya aku tuh anak manggil guru kan ya. Cuman apakah Pak Saiful bersedia aku panggil guru? Andai kata dipanggil Saiful, panggil apa saja. Yang jelas nama saya Saiful. Ini Pak, bebas. Sudah berapa ya, sudah lama lah belajar ilmu marifat ini ya. Cuman ini dari Malaysia ya Pak Farul? Aku dari Palembang. Oh, Palembang. Nah, jadi maksud aku tuh minta akui kepada Bapak sebagai murid. Jadi mulai saat ini aku menganggap Bapak itu sebagai guruku, walaupun cuman dari media ini kan. Cuman ya supaya apa-apa yang ku dapat, yang ku dengar dari apa-apa yang ku dengar dari media ini menjadi manfaat untukku. Dan insya Allah dengan izin Allah ini akan kubagiku dengan keluargaku. Ya. Itu saya mohon. Ya. Kemudian ini aku minta mohon triknya karena aku ini malamo galak baca Quran ini kan, cuman dibaca artinya maknanya tidak ngerti Pak. Ya. Nah, jadi aku mohon supaya ada triknya mana kira-kira aku baca Quran ini bisa mengerti maknanya. Ya. Itu Pak ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya dulu sering jalan-jalan tuh ke Palembang sampai ke Prabu Muli. Iya. Banyak. Daerah mana itu Pak Fahrul Razi? Oh, Ganilin ya. Wah, sekarang udah ada tol ya sana ya. Ada ya. Oh iya, saya terakhir tablik akbar di rumahnya Pak Wali Kota Prabu Muli itu. Oh, Pak Ridho ya. Pak Ridho. Ya, alhamdulillah. Beliau pernah ke rumah saya ke sini. Baik. Ya, Pak Fahrul. Ya. Tentu saja saya senang kalau Bapak ingin dapat berkah dari ilmu yang saya sampaikan, walaupun baru di batas media. Saya tentu saja semua yang saya sudah upload di YouTube itu berarti sudah milik publik. Oleh karena itu siapapun yang mendengar, saya izinkan, saya ijazahkan, semoga ilmu yang saya ijazahkan itu menjadi berkah. Amin. Insya Allah ya. Tetapi satu hal, karena ilmu itu ada dua, Pak. Ada ilmu yang umum, ada ilmu yang khusus. Ada yang lebih khusus lagi. Ilmu yang umum saya sampaikan di tempat umum. Nah, itu sudah saya sampaikan. Tapi kalau Pak Fahrul ingin dapat ilmu khusus, tentu saja harus ada waktu khusus, caranya lebih khusus, disampaikan secara khusus, di tempat yang khusus. Jadi kalau ingin itu ya tentu saja tidak cukup dengan cara mendengarkan kajian-kajian lewat media ini. Ya, itu. Kemudian bagaimana triknya memahami Quran? Wah, ini kuliahnya harus 100 SKS ini. Ya. Triknya sederhana kok. Gini Pak Fahrul. Bapak baca buku tentang rasanya kopi. Sementara Bapak belum pernah minum kopi. Bakal ngerti nggak? Bapak baca buku tentang rasanya kopi. Tapi Pak Fahrul belum pernah minum kopi. Bakal ngerti nggak? Nggak akan ngerti kan? Jadi kalau ingin ngerti rasa kopi, tidak bisa dengan cara membaca buku tentang kopi. Harus minum kopi. Nah, Quran ini pengalaman spiritualnya Nabi Muhammad. Jadi kita tidak akan mengerti isinya Quran kalau kita tidak mengalami pengalaman yang sama. Memangnya Nabi Muhammad baca Quran? Kan enggak. Nabi Muhammad itu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Nabi Muhammad itu ikroknya itu apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dibaca, yang dipeleng, yang disaksikan itu Tuhan yang telah menciptakan. Bukan membaca tulisan. Beliau tidak membaca tulisan, tidak membaca running text. Iqra bismi rabbikal khalaqal insana min alaq. Yang dibaca itu adalah Tuhan yang telah menciptakan. Makanya ketika kita sudah bisa terbuka mata kalbu kita ke sana, apa yang terjadi? Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan apa yang kita tidak tahu dengan penanya Allah. Itu triknya. Jadi gimana kalau begitu caranya? Kenali dulu yang punya Qur'annya. Maka kalau sudah kenal yang punya Quran, semua yang ditulis itu akan mengerti. Oke. Paham ya? Insya Allah ya. Oke, baik. Ya, salam ya buat semua keluarga di Lembang. Oh iya, apalagi? Tadi kan Bapak kalau mau yang khusus itu harus ketemu Ya. Insya Allah aku akan usaha aku akan ke Bandung. Ya. Tapi Itu. ya, dari waktu yang kepala dulu Kak. Ya, itu bagus. Itu bagus ya. Itu bagus. Kalau keinginannya kuat, pasti akan ketemu. Ya, insya Allah. Ya, oke. Baik. Bentar ini kenapa? Oh, baik. Selanjutnya Pak Abdul Wahab, silakan. Pak Abdul Wahab. Maaf ya, yang lain antri ya. Pak Abdul Wahab, silakan. Silakan, Pak Abdul Wahab. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayah. Rampes. Silakan. Mengenalkan Abdi Sunda Pak ayah. Mangga. Tanjung Siang, Subang. Oh, alhamdulillah. Bisa ya. Abdi teh kan biasa abdi sok ceramah, sok ngaos ka bojo. Keliling ka rotinan pengaosan ibu-ibu, bapak-bapak gitunya. Kapungkur ijazah ti guru abdi ti Kumpai Bapak Suki almarhum nami asli nama sauna Syekh Soma Wijaya Syekh Arif Nurullah ya. Anjana nyaur ka abdi sok ustaz cenah ceramah ku ustaz anu jero oge cenah. Da engke mah aya anu bagian naik bisa naik, aya anu bagian marifat. Ulah asa alhamdulillah abdi teh aya izin ti guru kitu. Teras aya nu nguping ti ayah ti dieu ti ayah. Sami sareng sok disampaikan ku abdi secara pribadi sanaos name ku Papa Harutos diuningakeun. Ieu mah kanggo abdi sakula wargi nyuhunkeun ijazah, doa ti ayah, izin ti ayah, ridho ti ayah supados berkah kanggo abdi gitu. Kanggo nyampaikeun transfer ilmu ti ayah ka abdi lewat YouTube. Teras disampaikan ke masyarakat supados ada ayah hidayah Allah tiasa parham sadayana, tiasa ngartos sadayana, sadar sadayana gitu pi ayah. Itu mendoana ridona izina ti ayah kita. Bisa gitu sana sampai dari kemarin. Nyuhun izin ti ayah. Satasan abdi penak sareng ayah langsung gitu. Nyuhun izin ridho itu supaya berkah kanggo abdi sadayana gitu ya. Apunten ya. Mangga. Ya, ini mohon maaf ya, saya mau bicara bahasa Sunda ya. Nanti diterjemahkan ya. Jantan Pak Abdul Wahab ngiring binga. Pak Abdul tos ngagaduhan guru kalayan baktos ka guru sakumaha anu disanggemkeun ku pun guru kedah didugikeun da sifatna jalmi mah kan kedah tablek teh sifat rasul sajati nu aya di dina urang jadi sidik amanah patonah balagoh tablek janten urang kedah ngadugikeun kantenan anu didugikeun teh ilmu kaweruh anu nyalametkeun diri urang ada nyelametkeun nu sanes ulah ngagaduhan pamadegan salamet teh diri urang unggul sorangan. Alhamdulillah. Moy di Quran disanggamkeun kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kamu umat yang terbaik mengajak orang lain untuk mengenal Allah dan mencegah yang sudah kenal supaya tidak mungkar. Jadi itulah yang namanya umat yang terbaik. Jadi umat yang terbaik itu yang selalu mengajak agar orang bisa mengenal kepada Allahnya, pada Tuhannya, ka Gustina. Da urang asal ti Gusti bakal uih ka Gusti. Bakal ngalaman ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mangga abdi bingah pisan di Widian mugia ilmu anu dibikeun ku Pak Abdul Wahab janten barokah kanggo sadayana. Urang mah kedah tiasa ngahudangkeun kanu sare, kedah tiasa nyaangan kanu poekeun, kedah tiasa nepa kanu poho. Ya, kedah tiasa nganter kanu keung, nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Mangga wilujeng Pak Abdul Wahab. Mugia berkahnya kau sadayana. Mangga wilujeng. Kobil itu ayah kobil itu. Ya, amin. Ya.
Tadi saya mohon maaf bercakap-cakap pakai bahasa Sunda karena Pak Abdul Wahab bicara pakai bahasa Sunda. Jadi yang lain mohon maaf ya, tidak mengerti nggak apa-apa karena ini masalah saya dengan Pak Abdul Wahab. Silakan Pak Surandi dari Ciamis. Pak Surandi, mangga Pak Surandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk murid baru Ayah ini, walaupun beberapa YouTube dan penjelasan di Facebook saya ikut mengkajinya, belajar dan seterusnya gitu. Ya. Ada beberapa hal yang hari ini juga dibahas oleh Ayah. Yang pertama berkaitan dengan soal kesadaran. Kita kembali ke masalah itu. Bahwa kesadaran itu dipengaruhi oleh pikiran, dan pikiran tentunya adalah indera yang pernah dijelaskan oleh Ayah. Pertanyaan saya adalah, di mana sih letak kesadaran itu? Ketika dalam bahasa umum itu ada istilah lahir dan batin begitu. Maka apakah kesadaran itu ada di batin? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan soal ruh tadi yang ditiupkan. Ruh itu ditiupkan sehingga diri sejati kita itu ada unsur ilahiyah yang ada di dalamnya. Sehingga tadi ada istilah, ada yang ditiupkan, ada tempat untuk ditiupkan, dan termasuk juga ada yang meniupkan begitu. Nah, apakah ruh ini juga termasuk bagian dari kesadaran yang kita miliki begitu? Nah, sehingga saya agak tapi punten ini Ayah berkaitan dengan soal ada yang meniupkan begitu. Ada penjelasan yang menurut saya agak punten tapi yang belum dipahami oleh saya. Sehingga ketika ruh itu ditiupkan, seolah-olah ada yang meniupkan, dan itu adalah sesuatu yang ada di luar diri kita. Sehingga ada bahasa, oh ini terjadi dualitas seperti itu begitu. Nah, ini mohon penjelasannya, sehingga saya ingin bahwa kesadaran yang saya miliki itu nanti ada hubungannya dengan soal sholat khusyuk yang tadi dijelaskan bahwa sholat itu sesungguhnya adalah kebersatuan begitu, seperti itu. Yeah. Bagaimana saya itu harus sampai ke arah sana? Terima kasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa nih Pak Surandi. Atau Rebunun ya. Di mana letaknya kesadaran? Mari kita ngaji sedikit ya. Nabi Muhammad itu bercerita tentang Sidratil Muntaha. Itu diabadikan di Quran surat An-Najm ya Pak Surandi. Jadi kalau baca surat An-Najm itu dari 62 ayat itu, ayat 1 sampai 62 itu di bagian tengah itu ada kata-kata begini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrati ma yaghsha. Jadi ya sidratil muntaha itu artinya adalah puncak kesadaran. Nah, di puncak kesadaran itulah ya seseorang bisa mengalami penyatuan. Berarti mengalami penyatuan itu ketika ada persenyawaan. Artinya aku yang kecil ini sudah melebur pada aku yang besar. Tentu saja ketika sudah jadi peleburan ya tidak ada dua-duanya. Identitas itu tidak ada. Yang ada cuma dia. Itulah kalimat la ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Semuanya dia. Dan itu harus jadi sebuah pengalaman. Itu yang disebut dengan kesadaran. Makanya kesadaran sering disebut dengan berdetak, berdenyut di puncaknya yang murni, di asalnya yang murni. Nah, kalau ditanya oleh saya, di mana letaknya kesadaran? Ya tentu saja kalau kata di mana itu mengacu kepada ruang. Sedangkan tadi ya Pak Surandi sendiri sudah memiliki pemahaman bahwa kesadaran itu bukankah ada dalam ruh. Betul. Makanya kalau kita berbicara ruh, itu berbicara tiga Pak Surandi. Yang pertama berbicara tentang Nurullah. Yang kedua berbicara tentang Nur Muhammad. Yang ketiga berbicara tentang Nur Insan. Nah, Nur Insan itu yang disebut dengan nafs. Itu yang disebut dengan diri kita. Makanya dalam konsepsi Islam, itu ya, kalau kita baca kitab Sirul Asrar, karya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kan dibicarakan itu. Bahkan di Quran surat Al-Maidah 73 dibicarakan ya tentang yang tiga ini, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Itu adalah ruh. Itu ruh. Nah, jadi kesadaran ada di mana? Ya kesadaran dalam ruh. Makanya ketika seseorang itu bisa memanunggalkan jiwanya dengan Nurullah dan Nur Muhammad, dengan Allah dan Rasulnya, itu yang disebut dengan syahadat sejati, disitulah sebetulnya ya sang nafs ini, sang diri mengalami kesadaran. Itu yang disebut dengan kecerdasan yang melampaui pikiran. Gitu. Sehingga orang berada di titik itu akan mengalami tajali, akan mengalami satu pengalaman spiritual yang seperti yang diceritakan dalam Quran surat An-Najm tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang kesadaran sebagai yang ada dalam ruh, tentu saja tidak terjebak oleh konsep ruang dan waktu. Ya, dia adalah laisa kamitslihi syai'un. Di mana ya tidak
Tetapi itu ada dan itu bisa dirasakan, bisa dibuktikan. Nah, disitulah kita pentingnya ya menyelam, meniti ke dalam diri supaya kita sampai di titik itu. Seperti yang dialami oleh para leluhur kita, termasuk Nabi Muhammad di Quran surat An-Najm kan diabadikan ya pengalaman kesadaran tertingginya ya sampai beliau itu mencapai jannah itu ya. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau di Quran ada kata-kata ditiupkan, ya tentu saja ditiupkan bukan seperti itu, ya kan? Ini kan sebetulnya bahasa pemahaman, bahasa getaran-getaran ilahi yang sudah dikonversi menjadi bahasa lisan. Itu hati-hati ya. Tadi saya berbicara dalam bahasa lisan supaya gampang dipahami. Tapi karena Pak Surandi mengajak ke dalam bahasa non-lisan, bahasa hakikat, tentu saja memahami bahasa hakikat tidak seperti dalam bahasa lisan. Itu hanya sebagai simulasi saja, proses edukasi supaya gampang dijelaskan. Karena intinya Quran juga dulu cuma getaran-getaran ilahi, sebenarnya bukan kata-kata. Menjadi kata-kata ketika getaran ilahi itu sudah berwujud pemahaman yang ingin ditransformasi. Ketika ditransformasi otomatis harus menggunakan kata-kata, harus menggunakan bahasa. Jadi ya, kalau tadi ada yang ditiupkan, ada yang meniupkan. Berarti yang ditiupkan itu adanya di dalam, yang meniupkan ada yang di luar. Seakan-akan yang ditiupkan dengan meniupkan itu suatu yang berbeda. Kan sedangkan Allah sendiri kan mengatakan, aku meliputi semesta raya. Jadi kata-kata ditiupkan itu sebetulnya lebih menegaskan kepada sadar bahwa sebetulnya dalam diri kita ada Dia. Jadi sadar bahwa dalam diri kita ada Dia. Itu sebetulnya pemahaman hakikatnya. Kesadaran bahwa Dia bersama dengan kita lebih dekat daripada uratan di leher kita. Kemudian tonggaknya menggunakan bahasa ditiupkan. Sebetulnya itu adalah semacam kita supaya bermultazam, berkomitmen bahwa sebetulnya dalam diri kita ada Dia. Dan itu sebetulnya. Nah, karena dalam diri kita ada Dia, bagian dari dirinya Dia, maka kita harus kenali Dia. Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhan. Jadi dengan demikian maka tidak ada lagi yang namanya dualitas. Karena sebetulnya ya yang disaksikan Dia, yang menyaksikan juga Dia. Jadi sebetulnya jangan sampai kita kemudian terjebak pada satu pemahaman kita menyaksikan Tuhan. Padahal yang menyaksikan Dia, yang disaksikan juga Dia. Sebetulnya begitu. Kalau sudah masuk dalam dimensi rasa. Nah, itulah pentingnya kita yang memasuki dimensi rasa. Pengalaman spiritual yang sesungguhnya supaya kita tidak terjebak oleh kata-kata dan bahasa. Ngerti maksud saya Pak Surandi? Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Maaf ya kalau saya menggunakan bahasa yang agak tinggi sedikit karena ini pertanyaannya sudah sangat dalam. Jadi mohon maaf pada sahabat yang lain yang mungkin tidak mengerti bahasa saya, tetapi saya menekankan setinggi-tingginya bahasa, tetap saja itu bahasa. Kalau belum jadi pengalaman itu belum jadi ilmu. Jadi saya mengajak Pak Surandi, yuk kita mengalami pengalamannya langsung supaya kita tidak terjebak oleh kata-kata. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik ya. Baik, sini ada Pak siapa? Pak ini Galaksi A10 nih. Siapa nih? Mohon maaf ya nanti kalau ke kajian pakai nama yang bisa dipanggil ya. Ini nama HP-nya ya. Silakan. Namanya siapa? Esa. Oh, Esa. Ya, silakan Pak Esa. Maaf ya. Oh, ini nama Pak Esa ya. Oke. Silakan Pak Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin, Ayah Guru. Mau pertanyaan ini, mau sharing sedikit. Ya. Ya, alhamdulillah. Sering saya melihat kajian-kajiannya Ayah Guru dan sangat membuka pola pikir saya Ayah Guru, dan betul itu Ayah Guru sering bilang tidak ada yang salah, semua terjadi atas keinginannya, atas kehendaknya. Saya bilang, subhanallah, ini betul-betul saya mendapatkan pencerahan kolbu. Dan saya pernah juga mendengarkan Ayah Guru mengatakan hati itu bukan kalbu, dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan juga jawaban kesadaran itu Ayah Guru. Terima kasih banyak. Hanya ingin meminta izin kepada Ayah Guru menyaksikan terus YouTube-nya. Semoga ilmu-ilmu yang diinikan kepada ini bisa membuka semua pola pikir kita, pola wawasan kita berpikir, sehingga sadar bahwa sebenarnya Dia maha tahu, maha bijaksana, Dia maha segala-galanya. Ya, hanya itu Ayah Guru ingin saya anukan kepada Ayah Guru. Sekali lagi
Saya banyak-banyak berterima kasih Ayah Guru. Baik ya Saya Pak Eiza. Pak Eiza, saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga kebersamaan kita di ruang kehidupan ini, karena kita ini tunggal adanya. Pak Eiza dengan saya itu satu adanya. Karena kita ini kan hanya kelihatan saja tubuhnya yang berbeda-beda. Padahal sebetulnya dalam diri kita ada Dia yang sama. Jadi sebetulnya Dia yang Maha Tunggal ini ya meliputi semua kita. Jadi ya sudah, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengikhlaskan ya. Oleh karena itu silakan ya. Kalau syukur kalau kajian-kajian saya membuka pikiran, syukur-syukur kalau sudah bisa membuka kasaf kita, ketertutupan pandangan kolbu kita, sehingga kita menjadi lebih arif lagi dalam pandang kehidupan kalau kita sudah menyelam ke dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah menemukan keindahan di dalam, semua yang di luar itu indah. Kalau kita sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua itu mulia. Kita tidak terjebak benar salah lagi, baik buruk lagi. Semua itu indah sebenarnya, ya. Itu. Baik ya, saya ijazahkan, silakan diteruskan ya. Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi karena saya sudah diingatkan oleh tim IT, ya. Silakan Pak Lulu aja. Pak Lulu. Maaf ya, kalau yang lain mohon izin ya. Satu pertanyaan lagi ya, silakan Pak Lulu. Terima kasih rasa hormat kami kepada Bapak Syaiful Karim yang telah memberikan banyak ilmu kepada kami, ya. Seperti yang saya sampaikan di yang lalu ya. Kami mencoba pelajari apa yang sebetulnya mengenali dan memahami diri manusia. Ini karena latar belakang kami teknik, wabil khusus elektro ya. Saya selalu bicara dengan input output ya. Jadi input kita itu kalau diri kita itu di tengah-tengah itu ibarat black box ya. Di kiri itu inputnya itu kalau di bawah itu adalah materi, di atasnya emateri. Yang materi itu disensor pakai panca indera, mata lahir ya, atau telinga lahir. Kalau yang di atas itu disens pakai mata batin ya. Nah, masuk ke dalam, keluar. Ibaratnya kalau yang tegak itu adalah sumbu Y ya, di datar sumbu E. Yang di atas itu adalah, kalau di kiri adalah emateri, di bawah adalah materi. Nah, nanti masuk diri kita black box ini. Nah, tadi kita banyak bicara tentang output. Nanti black box-nya mungkin apa? Untuk terutama menjawab pertanyaan Mbak Vivi tadi ya. Jadi saya kira ini sekedar apa? Mungkin pembelajaran bersama begitu. Di kanan itu, kalau di bawah itu adalah alam nyata ya. Di atas sumbu X, di atas adalah alam pikiran tadi yang banyak kita bahas, yang sebetulnya itu tidak bisa kita apa? Intangible gitu ya. Kalau yang di bawah itu kan tangible ya, dunia nyata, alam nyata. Nah, di atasnya tadi mungkin yang disebut alam rasa tadi ya. Rasa itu mungkin lebih kepada spiritual, aspek spiritualnya. Jadi fisik, mental, spiritual. Nah, kembali pada black box tadi, ibaratnya lagi ilmu kimia ya. Proses untuk mencapai yang hasil yang di kanan itu akan lebih cepat kalau ada namanya itu apa tadi istilahnya itu zat yang tidak akan mengubah, tapi dia mempercepat proses. Nah, jadi untuk mencapai namanya saya lupa ya di bahasa kimia. Jadi unsur yang di kiri direaksikan menghasilkan di kanan, namanya ada itu namanya di kimia ya. Jadi mempercepat proses, tidak mempengaruhi tapi mempercepat lah. Mungkin trigger-trigger ke dalam black box inilah yang banyak ajaran-ajaran dari Bapak Syaiful Karim yang sangat kena ya. Dengan apa tadi diucapkan banyak hal yang kita tidak tahu bahwa itu jawabannya gitu lah. Itu jadi katalisator ya. Iya, katalisator betul. Jadi dia tidak mengubah proses, dia mempercepat proses ya. Jadi dengan pendekatan black box input output tadi lebih mudah kita mempelajari hal-hal yang terutama yang di atas sumbu X ya. Itu yang aspeknya itu di kiri emateri, di kanan itu ya tadi antara alam pikiran dan alam rasa tadi. Saya kira itu aja apa mungkin yang saya semakin yakin bahwa apa yang saya bayangkan itu banyak terjawab dari apa yang disampaikan oleh Bapak. Jadi terima kasih saya dapat kesempatan untuk belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lulu. Beliau ini seorang ilmuwan bidang elektro ya. Kebetulan saya walaupun saya fisika tapi saya juga pernah belajar waktu di magister, saya belajar elektro secara khusus. Karena bidang kalian saya juga material elektronik. Jadi memang ya ketika kita sudah bisa menemukan simetrinya
antara materi dengan imateri, di situ kita akan sampai pada tingkatan isbatul yakin. Sedangkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, huwal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Jadi Allah sendiri menyatakan dirinya yang lahir, dirinya juga yang batin. Jadi yang lahir dia, yang batin juga dia. Makanya kalau Einstein mengatakan EMC kuadrat, massa itu setara dengan energi. Jadi materi itu setara dengan energi. Jadi materi itu memang asal muasalnya kan dari energi. Materi menjadi energi menjadi materi. Jadi, makanya disebut juga EMC kuadrat itu kan sebenarnya kesetaraan antara materi dan energi. Jadi itu ada kesetaraan materi dan energi, jadi ada kesimetrian. Makanya kalau kita baca bukunya Gary Zukav ya, The Woolly Master, itu dia bicara tentang superstring ya, bagaimana dia memandang kesimetrian antara materi dengan imateri, itu luar biasa. Sehingga pikiran walaupun imajinatif gitu ya, karena otaknya sih hardware ya, tetapi kan pikirannya itu ya software. Tetapi software ini kan bisa dilihat realitasnya dalam kehidupan. Makanya kamu bergantung apa yang kamu pikirkan. Artinya realitas dengan materi dengan imateri itu ya ada kesimetrian. Jadi kalau misalkan realitas kehidupan kita seperti itu, kontrol aja di dunia yang tidak realitasnya seperti apa. Makanya kan kita diberikan kecerdasan untuk melihat itu. Jadi ini yang disampaikan oleh Pak Lulu ini luar biasa. Makanya kan kalau kita melihat di dunia holistik itu ada 5 tubuh manusia yang harus kita kenal. Yang pertama adalah tubuh spiritual. Yang kedua adalah tubuh intuisi, ya. Di bawahnya yang ketiga adalah tubuh mental, yang keempat tubuh energi, dan yang kelima adalah tubuh fisik. Ya. Makanya kalau kita kenali ya 5 tubuh ini, sebetulnya adalah kesimetrianya luar biasa. Makanya sekarang orang kemudian dengan ilmu pengetahuan bisa membangun kesehatan holistik. Jadi kalau Anda mengalami sakit di wilayah fisik, itu jangan-jangan masalahnya di puncaknya itu. Di spiritual Anda nggak beres. Karena spiritual Anda nggak beres, mulai intuisi Anda nggak beres. Intuisi nggak beres, mental Anda nggak beres. Mental Anda beres, energi nggak beres. Nah, karena tubuh ini kan energi semuanya ya. Makanya ada berbicara tentang cakra-cakra energi. Kemudian ya itu larinya ke simptom ya, tubuh fisik. Jadi itu satu kesatuan. Makanya yang disebut dengan penyembuhan secara holistik itu adalah gimana menyembuhkan penyakit itu dari asal muasalnya. Bukan minum obat, kemudian hilang rasa sakit saat ini, kemudian hilang, kemudian besok ada lagi. Tetapi yang harus disentuh itu bagian atasnya. Ini dimensi spiritualnya nih, yang bagian atasnya, sumbuye-nya itu. Itu harus disentuh itu. Makanya ketika seseorang disentuh ya, disehatkan spiritualnya, ternyata kesehatan spiritual itu ternyata dampaknya luar biasa pada 5 tubuh yang lain. Intuisinya jadi beres, mentalnya jadi beres. Ini sesuai dengan risetnya Profesor Kazuo Murakami. Ternyata ya tubuh manusia itu sakit karena kontribusinya dari spiritualnya 50%. Tubuh manusia sakit, kontribusi dari aspek mental itu 25%. Kalau spiritual gagal, mental gagal, hubungan sosial terganggu. Ternyata itu kontribusi 15%. Jadi kalau orang sudah kotor jiwanya, kemudian rusak pikirannya tadi ya, kemudian hubungan sosial terganggu, itu sudah 90% peluang untuk simptom sakit secara fisik. Akhirnya fisik ini jadi muara terakhir ya, yang harus menampung akibat dari semua kesalahan-kesalahan di atas. Jadi yang disampaikan oleh Pak Lulu ini ya luar biasa ya, ini sharing yang sangat cerdas, dan kalau dibahas secara saintifik ini panjang ya cerita kita malam ini, dan semoga nanti suatu saat kita bisa bicara lebih dalam tentang ini ya, karena waduh kalau kita mengungkap rahasia kelistrikan dalam tubuh ini juga luar biasa ya. Ya saya mempelajari arus listrik aja ya, secara makro dan secara mikro, aduh luar biasa. Bagaimana orang bisa membuat konsep hambatan listrik ya, secara mikro ya. Ada ahli fisika namanya Drude ya, membuat teori kabut elektron. Ternyata elektron bebas dalam konduktor itu dapat digambarkan seperti kabut ya. Dan kemudian dari teori itu lahirlah yang namanya ohm ya. Ada material yang bersifat ohmik, non ohmik. Waduh itu kalau ditarik ya ke dalam dunia spiritual itu simetrinya ketemu. Aduh luar biasa. Memang Allah itu benar ya. Allah sendiri mengatakan dalam hadis qudsi, aku menciptakan ciptaan agar kalian mengenal aku. Makanya Profesor Kazuo Murakami, Profesor Masaru Emoto menemukan Tuhan kan, dia bilang, aku bertemu Tuhan lewat air. Semakin dalam dia mempelajari molekul air, ya, dia mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Jadi kalau Allah mengatakan, kuntu kanzan mafian, wa ahbabtu an u'rifa faholaktu khalqan. Aku adalah suatu perbedaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptaan. Agar dengan ciptaanku, kalian mengenali aku. Jadi harusnya semua ilmuwan itu ujung-ujungnya mengenal Tuhan. Harusnya. Jadi jangan berhenti di aspek materi. Harus masuk ke dalam dimensi energinya. Oke, terima kasih Pak Lulu. Aduh, luar biasa malam ini. Kita kehadiran ilmuwan juga.
Terima kasih para sahabat semuanya, karena waktu terbatas. Saya mohon maaf sekali lagi tidak bisa menerima pertanyaan dari para sahabat tadi yang sudah raise hand. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa lanjutkan kajian kita. Semoga semuanya sehat, damai, berkah, bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum